Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisno Rahayu dari kelas Teknik Elektro E dengan nomor NIM 2212181050. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi satelit. Yang pertama yaitu sejarah awal dari sistem telekomunikasi satelit. Awal pengembangannya itu pada Perang Dunia Kedua, yaitu digunakan untuk keperluan militer. Dan contoh implementasi penggunaannya yaitu pada tahun yang pertamanya itu pada tahun 1957 ada Sputnik 1, dan di sini hanya sampai 1965. Masih banyak yang lainnya juga. Terlanjut. Komunikasi satelit mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, sinyal dapat menempuh jarak yang sangat jauh sampai keluar angkasa tanpa dibutuhkannya penguatan. Jadi ketika sinyal ini menempuh jarak yang sangat jauh, tidak dibutuhkannya penguatan. Tapi konsekuensinya satelit bersifat aktif dan mempunyai kekuatan sinyal yang onboard. Yang kedua, external environment atau luar angkasa. Jadi di sini peralatannya itu berada di daerah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan yang ketiga, perbaikan yang mustahil setelah diluncurkannya ke orbit. Ketika satelit diluncurkan ke orbit, maka tidak bisa lagi diperbaiki ketika ada masalah, kecuali pada saat ini bisa diperbaiki pada orbit LEO. Walaupun satelit komunikasi awalnya digunakan untuk perlengkapan sistem kabel jarak jauh, namun terdapat beberapa perbedaan antara kedua sistem tersebut. Yang pertama, long distance, yaitu bersifat point to point. Komunikasi satelit bersifat point to multi-point. Jadi kabel jarak jauh, jadi di sini kabel jarak jauhnya itu bersifat point to point connection, sedangkan komunikasi satelitnya bersifat point to multi point. Bedanya yaitu di point to point dan point to multi point tersebut. Yang kedua, long distance atau kabel jarak jauh ini biaya kabelnya meningkat, sedangkan yang satelit biayanya tergantung jaraknya. Jadi di sini yang kabel jarak jauh ini biaya kabelnya meningkat, sedangkan yang satelit biayanya tergantung jaraknya. Yang ketiga, transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang dapat dilewati oleh sistem kabel. Dan yang keempat, satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Dari nomor 4 ini yaitu layanan bagi mobile terminal ini, yaitu contohnya adalah mobile banking. Ini adalah pengembangan dari komunikasi satelit. Teknologinya mulai dari monopolarization, frekuensinya yaitu 6/4 GHz. Pola pancarnya yaitu menggunakan global beam sampai ke global network. Lanjut, sini ada elemen dasar dan struktur telekomunikasi satelit. Ada 2 macam elemen dasar telekomunikasi satelit. Yang pertama space segment, yang kedua ground segment. Apa itu space segment? Jadi space segment adalah perangkat yang diorbitkan keluar angkasa, sedangkan ground segment satelit pemancar yang ada di bumi. Ini adalah contoh struktur sistem komunikasi satelit. Yang pertama adalah ada sistem segmen. Dan di sini ada control station, ada uplink, downlink, transmitter, receiver, ada ground segment. Mari kita jelaskan. Di sini ada uplink. Jadi uplink itu adalah gelombang radio yang ditransmisi oleh stasiun bumi dan diterima oleh satelit.
sedangkan downlink satelit akan mentransmisi gelombang radio ke stasiun bumi penerima. Dan di space segment ini ada beberapa fungsi, yaitu sebagai struktur bus, payload, power supply, kontrol suhu, kontrol altitude, dan orbit. Sedangkan ground segment ini berfungsi untuk user terminal, SB master, dan jaringan. Di sini space segment ini ada control station IT. Jadi terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Hal ini termasuk tracking, telemetri, dan command station, yaitu ini. Lanjut ke ground segment. Terdiri dari 2 stasiun bumi. Terdiri dari seluruh stasiun bumi. Stasiun bumi dibedakan menjadi 2, yaitu volume traffic dan tipe traffic. Dan di sini ada satelit mempunyai 2 peranan penting. Yang pertama, memperkuat amplifier receiver carrier untuk transmisi pada posisi downlink. Dan yang kedua, mengubah frekuensi carrier untuk menghindari re-injection dari sebagian transmitted power ke receiver. Masuk ke network topologi. Ini adalah contoh topologi komunikasi satelit. Yang pertama adalah point to point, yaitu komunikasi antara 2 buah stasiun bumi. Lanjut ada mesh network. Mesh network ini menggunakan satu hambatan, yaitu hub station ini, untuk memonitoring antara stasiun A dan stasiun B. Dan yang berikutnya ada star network. Star network ini RCSN A ini dapat mengirimkan informasi ke B tanpa harus ke stasiun B itu sendiri. Jadi hanya mengirimkan ke hub station ini. Lanjut ke orbit. Di sini orbit adalah lintasan yang dilalui oleh satelit. Jadi satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak dari bumi meningkat. Jadi makin dekat satelitnya dengan bumi, maka pergerakan pada orbitnya semakin lambat. Kalau semakin jauh, itu semakin cepat karena lintasannya jauh lebih besar. Orbit elipsik dengan sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial. Tipe ini diadopsi oleh satelit USSR, yaitu MOL-nya. Lalu kita lanjutkan ke orbit circular Earth atau LEO. Ketinggian satelit konstan dan berjarak beberapa ratusan kilometer dengan sudut inklinasi 90 derajat. Tipe ini menjamin setiap region di bumi akan dilalui dengan menggunakan beberapa satelit seperti Iridium, Globalstar, dan lain-lain. Yang kedua, orbit circular medium Earth atau MEO. Ketinggian satelit berjarak 10.000 km dengan sudut inklinasi 50 derajat. Tipe ini juga menjamin setiap region di bumi ini dilalui oleh beberapa satelit Iridium dan lain-lain. Orbit geostationary satellite GEO atau GEO. Circular orbit dengan zero inclination merupakan paling populer dengan itu 35.786 km dan arah geraknya sama dengan bumi. Kita lanjut ke telekomunikasi radio. Telekomunikasi radio merupakan suatu bentuk telekomunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa satu pesan sampai ke tempat tujuannya. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya.
keuntungannya itu bisa menjangkau daerah yang sangat luas, dan kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Dan untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Dan ini adalah contoh band frekuensi radio. Lanjut ke propaganda sinyal radio. Gelombang dapat merambat melalui medium padat, cair, udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi dua, yaitu propagasi gelombang tanah dan propagasi ionosfer. Propagasi gelombang tanah ada tiga, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Jadi yang gelombang langsung ini, jadi gelombangnya langsung tanpa menyentuh permukaan tanah. Sedangkan gelombang pantulan tanah yaitu jadi gelombangnya menyentuh dulu permukaan tanah lalu dipantulkan langsung. Dan propagasi ionosfer yaitu memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ionosfer ini terletak pada ketinggian 500 sampai 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ionosfer ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Lanjut ke antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi 30 MHz digunakan antena VHF dan HF. Antena VHF atau HF dibedakan menjadi dua, yaitu ada antena omnidireksional dan antena yang mempunyai pemancar. Dalam antena omnidireksional ini digunakan pada stasiun mobile service. Antena omnidireksional ini ada dua, yaitu polarisasi vertikal dan polarisasi horizontal. Polarisasi vertikal ini contohnya adalah antena koaksial dan antena drone. Ada juga antena vertikal dan penguatan tinggi. Sedangkan polarisasi horizontal ada dua macam, yaitu antena super turnstile dan antena super giant. Yang kedua ada antena yang mempunyai pemancaran. Di sini antena yang mempunyai pemancaran adalah salah satu, ada dua contoh yang saya berikan, yaitu parabola dan helikal. Jadi antena pemancaran atau berarah ini digunakan untuk penghubung titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena yang saya sudah sebutkan tadi ada dua, yaitu parabola dan helikal. Antena parabola tersebut dapat digunakan untuk daerah frekuensi UHF, band atas, dan gelombang mikro. Prinsipnya adalah memusatkan tenaga radiasi dari radiator. Penguatan antena parabola tergantung dari diameter dan frekuensi. Ini adalah penguatan dari antena parabola. Rumusnya adalah G sama dengan 10 log 4 V plus A dot E dibagi lambda 2, dimana G nya adalah penguatan terhadap antena isotropis. Jadi antena isotropis ini adalah antena ideal. A-nya yaitu luas antena apertur, E-nya adalah efisiensi antena berkisar antara 55% sampai 65%, dan lambdanya adalah panjang gelombang. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.